Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Lutfi Hakim, CGP Angkatan 9, Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan materi, yaitu tentang koneksi antar materi modul 2.2. Tujuan pembelajaran khusus CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelumnya selama dan sesudah mempelajari modul ini. Refleksi diri, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosional dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Lalu bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dan juga keterkaitan dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada dua. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan tujuan-tujuan positif, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dan seterusnya. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kemudian, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik itu secara pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Lanjut, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, keterkaitan PSE dengan modul sebelumnya, yaitu yang pertama adalah modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif, modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Keterkaitan PSE dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kemudian, keterkaitan PSE dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi sehat dan bahagia bagi murid. Lalu, keterkaitan PSE dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, bereksplorasi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kemudian, keterkaitan PSE dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional
yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional. Guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang disarankan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Keterkaitan PSE dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identitas perasaan, identitas emosi, menuliskan ucapan, terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir titik-titik-titik, sehingga titik-titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik-titik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir KSE berjalan mengalir sesuai dengan apa adanya di kelas. Sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata adanya materi KSE dalam CBKP ini menambah wawasan saya mengenai bagaimana saya harus bersikap peserta mengelola emosi saya dan bagaimana saya harus bisa berpikir matang dalam mengembalikan keputusan melalui teknik stop. Saya dapat mengelola emosi supaya fokus dengan kesadaran penuh sehingga saya dapat mengambil keputusan dan baik. Pertanyaan lanjutan, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman, aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, tiga hal yang mendasari dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang kedua, konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL for Academic Social Emotional Learning yang bertujuan untuk menambahkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, cara mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi KSE. Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan nomor 2, bagaimana perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah, yaitu bagi murid dan bagi teman sejawat. Bagi murid, penerapan pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman secara berkelanjutan di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, bagi teman sejawat, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi, dan praktek pengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Cukup sekian dari saya, terima kasih.